Assalamualaikum Sana, saya Feby, jumpa lagi di program kita sore hari ini, Kabar Pade sore ini. Jadi saat ini Sana kita sedang bersama narasumber itu redaktur Padang Express kita, Bang Adetio. Oke, Ya Bang ya, atau biasa dipanggil disapa dengan nama Bang Ade. Yuk. Iya Bang? Kita panggilnya apa nih? Sana? Sana Bang. Oh, Sana. Sana Padang. Pade. Oh. Sana Pade Bang. Oke Bang, kita lanjut. Sana di program kita ini hari ini kita akan membahas tentang menyelami dinamika komunitas dan dunia musik Sumbar. Iya Bang Ade ya. Jadi gimana nih Bang? Menurut Bang Ade sejauh ini bagaimana nih melihat perkembangan komunitas dan dunia musik di Sumbar Bang? Khususnya Kota Padang. Kalau kita melihat sendiri kan perkembangan Gimana dari... sapa dulu Sana ya Bang? Oh. Oke, selamat sore Sana Pade. Ya, kita sekarang bahas mengenai itulah. Bagaimana sih perkembangan komunitas dan dunia musik di Sumbar sendiri, atau lebih tepatnya kita perkecil di Kota Padang gitu kan? Iya, benar Bang. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh tentang hal itu kan, di Padang Express sendiri itu sejak berdiri sampai saat ini kita tuh mungkin bisa dikatakan Padang Express itu konsen salah satu media mainstream yang konsen terhadap dunia komunitas dan atau terutama dunia seni khususnya musik di Sumatera Barat gitu. Iya, kita mendukung berarti ya Bang ya? Ya, mulai dulu Feby mesti ingat dulu ada halaman Zetizen. Oh iya, benar-benar dulu kita juga ada halaman. Ya, kita memberitakan yang berkaitan dengan anak-anak muda di Sumbar, aktivitas apa aja, mulai dari komunitas dan lain-lain. Terus berkembangnya waktu ada Dan Pade dulu namanya. Terus yang terbaru sekarang akan ada di halaman Padang Express itu halaman Paco-Paco namanya kan. Itu setiap hari apa Bang? Itu terbitnya di Padang Express Koran tuh setiap hari Sabtu. Sabtu. Jadi Sana kalau misalkan setiap hari Sabtu itu di Koran Padang Express kita ada halaman Paco-Paco namanya. Halaman Paco-Paco. Di halaman Paco-Paco itu berisi rubrik itu mengenai komunitas. Iya. Baik itu komunitas seni, budaya, dan lain-lain gitu kan, atau kampus dan pendidikan gitu. Nah, untuk melihat perkembangan dunia komunitas sama musik di Sumbar sendiri, kita fokus dulu kepada komunitas ya. Komunitas itu kita bisa lihat dari, kalau kita melihat perkembangannya saat ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui gitu kan. Pertama, komunitas yang berbasis yang maksudnya itu berbasis kesenian, misalnya kayak komunitas kesenian atau komunitas-komunitas yang berdasarkan pola tertentu itu, walaupun dengan perkembangan zaman dia tidak akan berubah gitu. Kayak komunitas seni, komunitas teater dan lain-lain, walaupun zaman berubah mereka tetap ada gitu tetap kan. Bertahan dia tetap bertahan gitu. Setiap tahun ke tahun berarti atau gitu. Kita bisa bilang tak lekang oleh waktu lah gitu. Benar. Dan ada juga nantinya komunitas yang berdasarkan tren yang lagi rame saat ini gitu. Feby masih ingat kan pas zaman pandemi itu tahun 2020 orang banyak main sepeda gitu kan. Oh iya benar Bang. Bahkan akan tercipta yang namanya komunitas sepeda gitu kan. Terus yang baru-baru ini orang lagi tren pedal, dari yang nggak mau olahraga dia main pedal gitu kan. Bahkan di Padang juga ada beberapa komunitas pedal, ada lapangan pedal. Nah, muncul ada komunitasnya juga kan. Terus satu lagi, orang di 2025 ini lagi rame tren-tren lari, jogging, baik itu di GOR, di Car Free Day, mau dimanapun. Dan beberapa tempat di Sumatera Barat, kayak dulu pernah terbit di Padang Express di halaman Paco-Paco itu kok, komunitas Paliko Runners namanya. Itu komunitas lari khusus di 50 kota dan Payakumbuh gitu. Jadi ada tren komunitas yang berbasis tren yang terjadi hari itu gitu. Komunitasnya. Dan perkembangan komunitas saat ini kalau kita lihat cukup baik sih. Itu dari segi komunitas. Tapi kalau dari segi musik di Sumatera Barat, untuk saat ini para musisi dari Sumatera Barat sendiri sudah sangat berkembang dari masa ke masa ya. Kita bisa buktikan dari lagu, Feby tahu kan lagu Tabola Bale, ada unsur Minangnya, ada di Diva Aurel. Terus satu lagi kemarin tanggal 19 Desember ada salah satu band di Sumatera Barat, Misanthropic Club, itu tampil di salah satu event bergengsi dunia musik lah di nasional namanya Sondrenalin. Jadi perkembangan dunia musik waktu komunitas di Sumbar sangat bagus. Itu makanya Padang Express selalu konsen untuk memberitakan mereka, karena setelah membantu komunitas dan musisi untuk bisa dikenal masyarakat, Padang Express juga pengen target kita tuh dibaca oleh kalangan generasi sekarang gitu. Jadi istilah koran itu untuk orang tua nggak ada lagi gitu kan. Ya berarti maaf ya Bang dipotong sebentar. Jadi halaman Paco-Paco kita itu nggak hanya komunitas musik.
nggak hanya komunitas musik gitu. Benar. Oke, lanjut. Jadi bagi-bagi sanak pade yang punya komunitas, bagi boleh. ya, Iya, berarti boleh ya. Boleh. Boleh. Kan namanya komunitas gitu. Iya, berarti sana itu di halaman pacu-pacu setiap hari Sabtu. Bagi anak muda berarti nih, Abang tapi nggak juga Ya, harus anak muda kan? Pokoknya semua yang punya komunitas lah. Benar. Boleh jadi setiap hari Sabtu itu kita promosiin sedikit ya Bang ya. Iya. Jadi setiap hari Sabtu itu di koran Padang Express ada halaman pacu-pacu. Jadi itu mencakup isinya tentang komunitas yang ada di Sumatera Barat. Yes. Jadi di sana kalau misalkan sana ada komunitas mau dikasih tahu nih apa aja boleh nanti hubungi ke Padang Express-nya berarti ya Bang ya. Oke, lanjut kita Bang. Masih ada tambahan atau kita lanjut gimana Bang? Lanjut. Jadi ini yang lanjut ya sana ya. Menurut Bang Ade, apa nih gaya hidup masyarakat? Apakah gaya hidup masyarakat ini mempengaruhi lahirnya komunitas atau karya musisi di Sumbar, Bang? Kalau ya seperti saya bilang tadi kan, karena tren ada beberapa komunitas yang lahirnya itu berdasarkan tren yang terjadi saat ini kan. Contohnya tadi kayak olahraga pedal, olahraga lari, yang mana ketika trennya itu lagi menjamur dan ada medianya tempat orang bermain gitu, tempat orang melakukan aktivitas, pasti masyarakat ingin bentuk sebuah komunitas yang lebih intens ya. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau olahraga yang lebih intens, yang mereka bikin sebuah komunitas gitu kan. Termasuk juga dengan para musisi khususnya di Sumatera Barat atau khususnya di Indonesia ya. Dengan perkembangan zaman, karya-karya musik itu kan juga akan juga berkembang mengikuti tren itu juga di sendiri kan. Dan untuk perkembangan musik di Sumbar sendiri sudah cukup bagus, dan bahkan beberapa musisi kita yang dari Padang atau dari Sumatera Barat pada umumnya sudah ada tampil atau go nasional lah gitu. Tapi kalau kita bisa bicara untuk dunia musik atau musisi di Sumbar sendiri, sebenarnya untuk kata nasional sendiri itu sudah tidak ada ya, karena produk atau karya dari para musisi itu sendiri kan adalah sebuah lagu kan, sebuah single atau lagu atau album. Dengan perkembangan dunia musik, dunia teknologi yang sudah berkembang saat ini, banyak platform-platform digital yang khususnya platform digital musik yang bisa dipermanfaatkan oleh masyarakat. Otomatis walaupun musisi atau band atau penyanyi solo yang itu berasal dari daerah, otomatis karena sudah berkembang, lagu-lagu mereka pasti didengar oleh banyak orang gitu kan. Iya, benar. Jadi untuk kata-kata nasional sih nggak ada lagi. Jadi perkembangan zaman yang serba canggih yang akan menuntut seseorang untuk lebih kreatif lagi gitu. Gitu sih. Pasti mengikuti tren gitu kan. Iya. Bang, kita pending dulu nih ada pertanyaan dari TikTok kita ya Bang ya? Yap. Wah, langsung ada pertanyaan ya? Iya, bukan pertanyaan, maaf. Maksudnya komentar. Komentar. Iya. Ini kita tadi dapat gift Bang dari Sudut Media ID, itu dapat kupu-kupu dan kopi. Iya. Lalu di komen nih sama Sudut Media ID, ngopi dek katanya gitu Bang. Oke. Ya belum ngopi di meja sekarang. Ya ngopi dek katanya Bang. Lalu ini ada dari apa Bang? Henry Chandriko Bang. Heru Chandriko. Heru Chandriko ya. Ada Tio keren banget katanya. Iya, terima kasih Heru. Ya, sudah kayaknya begini sih. Ya, terima kasih Heru sudah ditonton gitu ya. Lalu dari Sudut Media, keren Ade Tio katanya gitu Bang. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di TikTok kita gitu kan. Lalu dari Khalil Yahman, Bang Ade oke katanya. Oke ya, terima kasih. Satu lagi ya, Heru Chandriko, keren banget Ade Tio. Oke, terima kasih Bang Heru, semoga sehat di sana ya. Kita lanjut ya Bang Ade ya. Ini dari pengalaman pribadi Bang Ade nih. Kalau menurut dari pengalaman pribadi Abang, apa yang dibutuhkan oleh komunitas dan dunia musik Sumbar saat ini Bang? Kalau untuk komunitas sendiri kan pastinya mereka berkegiatan atau membentuk sebuah komunitas itu pasti ingin di-notice oleh banyak orang gitu, diperhatikan oleh banyak orang, sehingga komunitasnya itu berkembang dan banyak diikuti atau join kepada komunitas tersebut. Pastinya komunitas ingin komunitas mereka itu lebih dikenal oleh masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif, contohnya kayak kegiatan komunitas dongeng atau komunitas permainan tradisional. Pasti mereka ingin dikenal oleh banyak orang dan menginfluence lah banyak orang untuk mengikuti mereka gitu kan.
yang paling banyak dibutuhkan baik itu komunitas maupun musisi di Padang sendiri adalah yang pertama itu akses mereka untuk dikenal gitu. Iya. Ya, walaupun kita tahu sekarang platform digital seperti sosial media itu sudah banyak kayak Instagram dan lain-lain gitu kan, tapi mereka masih ada beberapa sebagai masyarakat yang tidak mengenal mereka gitu kan. Nah, khusus untuk musisi sendiri, saya pernah bercerita atau bertanya kepada mereka, baik itu band maupun solois di Sumatera Barat sendiri, apa sih kendala mereka sejauh ini di Sumatera Barat? Dan salah satu mereka yang sebutkan itu mengenai kurangnya exposure, kurangnya media untuk mereka untuk berkreasi dikenal oleh masyarakat. Kayak panggung-panggung yang masih kurang atau media-media yang kurang memberitakan mereka, itu yang menjadi salah satu concern bagi mereka untuk di Sumatera Barat sendiri. Nah, disitulah hadirnya, maksudnya itu kita sebagai perusahaan media yang mempunyai akses untuk membuat berita dan dikenal oleh masyarakat, ya kita mengambil peran di situ gitu kan. Kita mencoba untuk memperkenalkan di Sumbar ini adalah komunitas ini gitu. Di Sumbar ini ada loh musisi-musisi yang berbakat dengan lagu-lagunya yang luar biasa gitu, yang patut untuk didengarkan banyak orang gitu kan. Ya kita mencoba untuk memperkenalkan mereka, latar belakang mereka gimana, apa saja sih kegiatan yang mereka lakukan, sehingga orang-orang yang membaca Padang Express nanti, maupun itu melalui koran cetak maupun itu melalui platform semua medianya Padang Express, bisa mengetahui, oh ini ada loh komunitas ini gitu. Benar. Sehingga mereka gabung gitu. Iya. Itu bahkan saya sempat dulu wawancara salah satu band gitu, band yang berisi anak muda gitu kan. Mereka bahkan kan terbit di Padang Express tuh, mereka bahkan bangga bahwasanya koran itu masih dianggap kita susah loh masuk koran, kita akhirnya masuk koran, berarti kita menamatkan sesuatu yang belum dilakukan orang lain gitu. Bahkan anak muda sampai nyari-nyari koran kan itu. Jadi itu sih, dengan kita memberitakan, dengan banyaknya media lain lah kita ajak untuk memberitakan komunitas sama musisi, mereka mudah-mudahan mereka makin dikenal banyak orang. Iya gitu. benar. Itu salah satu positifnya dari halaman Pacu-Pacu itu ya Bang ya. Iya. Jadi benar dulu yang Bang Ade bilang barusan, salah satunya dulu pengalaman Ibi juga nih Bang, pengalaman pribadi. Jadi dulu kan pas halaman Gen Z Gen Z itu, Ibi kan saat kuliah. Masih kuliah, belum di Padang Express. Iya, belum di Padang Express. Jadi masih kuliah. Jadi waktu itu teman kuliah Ibi, halaman Gen Z itu kan kita kantornya masih yang ada di bypass itu ya. Sebelum pindah ke sini. Iya, sebelum pindah ke sini. Jadi teman Ibi pergi jauh dari UNP, jauh-jauh pergi ke Pisang untuk halaman Gen Z itu, Bang. Itu kan. Jadi itu salah satu emang ada positifnya untuk anak muda dari halaman Pacu-Pacu ini, atau dulunya halaman Gen Z. Dulu bukan. Emang dulunya kita halaman Zetizen namanya. Ya, Zetizen gitu, halaman Zetizen dulu ya, Bang ya. Ya, bahkan kan kita memberitakan itu yang awalnya band itu mau bubar atau komunitas itu mau bubar, dengan kita memberitakan kita sudah dikenal orang, banyak orang yang notice, mereka berkarya lagi gitu kan. Jadi anak muda itu jadi sebuah kebanggaan juga tampil di koran gitu kan. Ini kita sedikit Bang, ada apa Bang? Ada dari dapat kopi juga dari Doni Ponjadi Bang. Oh ya, terima kasih Bang Doni. Jembataninformasi.com Ade Ganteng. Luar biasa Bang Ade ini ya sana ya. Ini komunitas anak muda yang di Sumatera Barat, salah satunya Bang Ade nih. Bisa nih hubungi Bang Ade nih. Oh ya, bisa hubungi di DM aja Pak, Instagram Padang Express. DM Instagram Padang Express boleh. Kalau ketemu Bang Ade di jalan atau di lapangan, langsung boleh juga ya Bang ya? Boleh. Lalu kita lanjut nih ya Bang ya? Oke, lanjut nih. Di zaman serba digital sekarang nih Bang, kan banyak platform-platform online nih Bang. Bagaimana Abang melihat peran media massa kayak kita nih Bang, Padang Express dalam membantu komunitas dan insan musik Sumbar Bang? Salah satunya gimana itu Bang? Kalau bicara mengenai peran kita media massa, mungkin kita ambil karena kita juga perusahaan media massa Padang Express, mungkin kita ini juga bisa sih untuk media-media lain, baik itu media online maupun media cetak di Sumatera Barat, atau media elektronik kayak radio, TV Sumatera Barat. Ya, kita punya loh suatu komunitas yang bisa loh dikenal masyarakat, atau kita punya loh musisi berbakat di Sumatera Barat. Kenapa nggak kita explore mereka gitu? Kenapa kita tidak memperkenalkan mereka gitu? Bahkan tuh kita nantinya ketika mereka sudah dikenal masyarakat luas dan berdampak, dan kegiatan atau karya mereka berdampak pada banyak orang, yang bangga sendiri kan Sumatera Barat sendiri gitu kan. Nah,
bagaimana sih peran media massa ya? Salah satu peran media massa yaitu menginformasikan kan. Kan tujuan kita berdirinya sebuah perusahaan media massa, contohnya koran Padang Express kan, bagaimana nantinya masyarakat tahu mengenai orang-orang yang kita beritakan, contohnya kayak komunitas atau musisi itu sendiri. Dan bahkan menurut pengalaman pribadi saya sih, beberapa kali wawancara sama komunitas, beberapa wawancara kepada musisi gitu, mereka sangat antusias gitu. Oh, ada loh yang mau mewawancari saya gitu kan, benar. dengan karya yang sudah saya tampilkan, yang kegiatan komunitas yang saya lakukan, ternyata saya banyak dilirik loh gitu kan. Di peran kita lah untuk mendekati mereka kan. Saat ini mereka kayak komunitas atau musisi susah untuk bagaimana sih menghubungi Padang Express atau bagaimana sih supaya karya kita tampil di media massa gitu kan. Mungkin mereka terhambat akses, nah kita mencoba untuk mendekati mereka. Nah, awal-awal kita mendekati mereka pastinya sesudah produk atau tulisan mereka tampil di koran atau di media mana lah gitu. Pasti teman-temannya akan bercerita, gimana sih cara tampil di Padang Express, cara tampil di koran. Mereka akan kasih akses ke kita, bahkan kita yang nerima lagi bentuk rilis ataupun mereka yang mau diwawancarai gitu kan. Di peran media massa tentunya bagaimana kita berperan untuk kita nggak bisa lakukan apa-apa, tapi kita bisa memberitakan mereka, bisa memperkenalkan mereka ke masyarakat luas. Mungkin itu peran dari media massa sejauh ini sih. Maaf bang, ganggu sebentar, maaf ya, sana tekan tombol itu bang, yang samping kiri. Udah. Hidup ya? Nggak terdengar ya? Enggak, tadi belum hidup sana. Maaf jadi mungkin agak kurang kedengaran sama sana kita yang di nonton bang. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kayak banyak komen nih hari ini bang. Kita bacakan sedikit dari Anto Channel, itu mantap kabar Pade. Lalu dari Eko Hermanto, luar biasa tim kreatif katanya. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah komen di TikTok kita ya. Iya, benar. Kita lanjut ya bang ya. Ini strategi dan kolaborasi. Jadi pertanyaannya nih bang, menurut Bang Ade, apa nih yang harus dilakukan oleh komunitas, khususnya para musisi di Sumbar nih bang, agar lebih dilirik masyarakat luas sehingga program dan karya mereka bisa didengar banyak orang bang Ade? Yang pertama kita lakukan, pastinya berdirinya sebuah komunitas ataupun berkarirnya seseorang menjadi musisi, pastinya pengen dikenal gitu kan, pengen diperhatikan oleh orang, pengen bahasa Inggrisnya itu dinotis oleh seseorang gitu kan. Nah, pastinya apa yang harus dilakukan oleh komunitas atau musisi biar diketahui banyak orang atau bisa menginfluence banyak orang, ya kita harus bikin kegiatan-kegiatan yang benar-benar dekat dengan orang tersebut atau kegiatan-kegiatan positif. Contohnya kayak komunitas lari misalnya. Komunitas lari itu bagaimana kita mengajak masyarakat yang dulunya malas lari atau malas berolahraga lah secara umum, bagaimana mereka itu mengubah pola hidup mereka untuk lebih sehat. Ya, kita lakukanlah kegiatan misalnya kayak 1-3 kali dalam seminggu, lari-lari 5 km di sebuah trek, atau misalnya kita ambil aja di GOR misalnya, kita bikin gitu kan. Di stadion itu bisa juga ya? Di GOR Agus Salim itu kan, di stadion itu bisa kita bikin komunitasnya. Pastinya dengan banyaknya manfaat yang dilakukan oleh komunitas, banyaknya kegiatan positif yang dilakukan oleh sebuah komunitas, pasti dirasakan oleh banyak orang gitu kan. Nah, satu lagi untuk para musisi sih. Kalau untuk para musisi ya pasti mereka bikin sebuah karya, baik itu maupun itu single lagu, EP atau mini album atau album full gitu kan. Bagaimana apa yang harus dilakukan para musisi ya? Yang penting itu mereka harus berkarya terlebih dahulu, bikin lagu gitu kan. Mau itu nantinya didengar banyak orang ya itu tergantung tergantung orang itu sendiri gitu kan. Yang penting kita perkenalkan dulu ini loh karya kita gitu kan kepada masyarakat. Dan aktif juga sih di beberapa platform media sosial, kita aktif di Instagram, di TikTok ataupun sharing-sharing, kirim-kirim tulisan ke media-media massa gitu kan, baik itu Padang Express dan media lainnya gitu kan. Jadi semakin banyak publikasi, semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, pasti akan sedikit demi sedikit akan banyak diketahui banyak orang gitu kan. Atau contoh simpelnya kayak musisi itu tidak, atau band atau solois itu tidak harus memproduksi lagu atau menghasilkan karya lagu aja, tapi bisa melalui kayak merchandise lain, kayak baju dia bikin. Karena banyak orang yang tidak mengetahui mengetahui sebuah band atau mengetahui sebuah musisi itu dari baju merchandise-nya gitu kan. Bahkan ada beberapa musisi di sana di luar, kayak misalnya kayak Morfem atau Teenage Death Star, mereka dikenal
merek baju daripada band gitu kan. Dia awalnya karena orang keren baju desainnya, dia searching di Google apa itu sih Sheila on Seven misal. Oh, Sheila on Seven ternyata band gitu kan. Nah, dari awalnya beli baju terus dengar band, mereka tahu karyanya, mereka suka gitu. Jadi musisi sekarang dituntut untuk kreatif, tidak hanya menghasilkan produk sebuah lagu atau karya lagu sendiri, mereka juga bisa bikin merchandise yang bisa dinotis oleh banyak orang sih. Benar. Berarti itu salah satunya bikin merchandise itu salah satu baju, benar ya? Baju, terus baju tas atau apa gitu kan. Jadi itu salah satu bisa untuk mempromosikan komunitasnya ya Bang ya. Benar. Jadi kalau menurut Bang Ade nih, media sosial gimana menurut Bang Ade tentang dengan komunitas ini? Apakah dari media sosial, apakah juga termasuk untuk mempromosikan komunitas? Pastinya lah kan, karena media sosial itu tidak ada batasnya kan, asal orang punya paket data atau wifi di rumah, dia bisa mengakses semuanya gitu kan, baik itu di rumah, dimanapun lah, pokoknya everywhere dia bisa lihat apapun gitu kan. Ya, para komunitas sering-sering lah bikin konten, baik itu di TikTok, di media sosial ya. Jadi harus bisa juga bermedia sosial komunitas ini pastinya ya, gitu kan. Misalnya setiap kegiatan kita nih main pedal nih gitu kan, di pabrik Padang kita main pedal, promosi di pabrik Padang gitu kan, kita main pedal, kita bikin kontennya semenarik mungkin, kita posting di Instagram atau TikTok, pastinya orang akan tertarik gitu kan. Termasuk juga dengan musisi atau band yang mau rilis album atau single, mereka posting di Instagram mereka tampilkan cuplikan lagunya, pasti orang dari 10 orang pasti 3 atau 4 orang pasti tertarik gitu kan. Benar. Jadi media sosial ini harus nggak boleh, komunitas ini harus nyalang bahasanya tuh harus terbuka dan melek teknologi gitu ya Bang ya. Benar. Ini kita dapat kiriman gorengan dari Doni Punjadi Bang. Terima kasih Bang Don. Ya, terima kasih Bang Don, tapi itu cuman hadiah, bukan, alhamdulillah hadiah dapat gift kita ya Bang ya. Kita masih tunggu kan ada Gojek, ada Maxim. Oh iya. Ya kan Bang? Bang Doni betulan tuh kalau salah lagi bikin usaha kerupuk jaring gitu. Oh, Ya mudah-mudahan kerupuk jengkolnya datang ke Padang Express ya. Benar. Betul ya Bang Doni. Tinggal ya Bang Doni yang selamat menokok-nokok itu Bang Doni. Sekarang kita agak lebih, bukan nggak kaku ya Sana ya, lebih relax gitu ya Sana, karena pembahasan anak muda saat ini ya Bang Ade ya. Jadi ya, meskipun kita tetap peduli dengan berita-berita lain gitu kan ya. Walaupun kita sekarang saat ini ada bencana, tapi di luar balik itu kita nggak boleh juga harus sedih melupakan yang lain-lain gitu kan. Demi karena anak muda sekarang di sana. Tadi ada yang nanya nih Bang, katanya satu sabang ini satu ada. Ini dapat gorengan juga dari Bapak M. Nazir Fahmi Bang. Oh, terima kasih Pak Nazir Fahmi. Kita tunggu gorengan juga ya Bang. Oh ya, tunggu gorengan. Karena di sebelah juga ada gorengan ya Bang ya. Banyak. Kita lanjut nih Bang Ade. Bagaimana komunitas? Udah tadi kalau menurut pribadi Bang Ade, menurut diri Bang Ade, pribadi Bang Ade, halaman Paco-Paco itu kan kita promosi lagi ya Bang ya. Terbitnya setiap hari Sabtu. Iya, setiap hari Sabtu. Itu tuh apakah seluruh yang masuk ke kita itu, apakah mereka datang langsung atau gimana Bang? Maksudnya itu kita yang datang ke mereka atau soalnya ini salah satu cara kita, bukan cara gimana anak muda itu pengen tahu gimana gimana hadirnya, maksudnya dia diliput gitu loh Bang. Biar berita atau komunitasnya ada di pada Paco-Paco gitu ya. Iya, gimana dia masuk gitu. Ya awalnya sih karena rubrik Paco-Paco itu kan baru sekitar setahun ini di Padang Express-nya ada branding Paco-Paco. Sebenarnya untuk komunitas atau musik atau komunitas itu kan sudah ada sebelumnya, tapi untuk branding Paco-Paco sendiri kan baru sekitar 1 tahun ini. Kebetulan saya megang halamannya. Jadi untuk awal-awal itu saya mencoba untuk jemput bola dulu gitu kan awalnya, bagaimana untuk mewawancarai komunitas itu, baik itu melalui media sosial mereka saya DM gitu kan, atau WhatsApp mereka saya dapat, saya kontak gitu. Saya coba untuk menawarkan diri, boleh nggak komunitas atau karya Anda atau perjalanan karir Anda diliput gitu kan. Kalau mereka bersedia ya saya kirim list pertanyaan, atau kalau misalnya mereka mau diwawancarai langsung ya kita janjian gitu kan. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, semakin banyak dikenal, dan kan Padang Express
kita menerbitkan itu kan tidak hanya di korannya. Iya, kita juga ada Besoknya media kita sosial ya, Bang, ya. tampilkan di pada jawpos.com, Oh, iya, di versi online-nya, digital kita. versi digital juga nanti ada potongannya di Instagram kita nanti kan. Mm-mm. Nah, semakin banyaknya berita-berita itu tampil di Paco-Paco, akhirnya orang-orang jadi tahu gitu. Iya. Komunitas atau musisi jadi tahu kan. Mm-mm. Dan akhir-akhirnya mereka yang banyak mengontak gitu. Bang, saya punya rilisan album lagu baru nih, Iya. mau ditampilkan di Padang Express, saya terima nantinya. Tapi banyak sih, ada juga yang saya minta untuk wawancara, ada juga yang datang sendiri gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin nantinya diliput kegiatan komunitasnya atau pengen diliput perjalanan karir musiknya, itu bisa cukup DM saja Instagramnya Padang Express. Nanti admin Padang Express itu akan teruskan ke meja redaksi nantinya Benar, Sana. gitu. Gitu caranya ya Sana ya, bagi Sana komunitas yang ada di Sumatera Barat ya Bang ya. Atau misalnya nanti pengen komunitasnya eksklusif mau tampil di warna halaman berwarna, nanti bisa di-booking. Di-booking satu halaman, nanti biayanya tampilkan. Nanti biayanya bisa teman-teman diskusikan sama orang Padang Express di DM aja nanti. Ya, pengen lo diliput eksklusif dengan video, dengan koran cetak, dengan online-nya. Dengan berbayar gitu kan, eksklusif, nanti hubungi aja Feby nanti sebagai hostnya di TikTok Padang Express. Di TikTok bisa, di Instagram juga bisa Bang Ade. Gitu. Kita juga ada, Facebook juga ada Bang Ade. Jadi ke sana dihubungi berarti ke media sosial kita dihubungi ya Bang ya. Padang Express keluar semuanya tuh. Jadi sana bagi sana di luar sana yang ada di Sumatera Barat, seluruh Sumatera Barat berarti ya Bang ya. Nggak harus di Padang berarti ya. Nggak harus di Padang semua, pokoknya kalau ada masih di Mentawai atau di mana Sumatera Barat gitu. Benar. Jadi sana kalau misalkan ada nih komunitas yang ada di Sumatera Barat, sana bisa DM atau DM itu ke TikTok atau ke Instagram. Nanti ada DM-nya yang adminnya nanti yang lapor ke meja redaksi nantinya. Iya benar. Lanjut kita nih Bang ke pertanyaan di TikTok. Boleh Bang? Oh boleh, silakan. Lebih sulit mana di Padang bikin karya yang bagus atau nyari pendengar yang mau apresiasi karya Bang? Oh, kalau itu berat sih. Apa tuh pertanyaannya, karya yang bagus atau pendengar yang? Bikin karya yang bagus atau nyari pendengar yang mau apresiasi karya Bang? Kalau karya yang bagus ya, musisi itu kan tujuannya untuk berkarir di dunia musik kan pasti menghasilkan sebuah karya gitu kan. Karyanya itu apa ya? Sebuah lagu, baik itu single atau EP atau album. Ya, kita sebagai musisi pastilah ingin karya kita itu bagus gitu, berkualitas. Pasti siapa musisi pasti pengen karya itu, lagunya itu pasti berkualitas. Nah, apakah kita pendengar yang mengapresiasi? Iya. Sebenarnya sih kalau sebagai musisi kita nggak perlu mikirkan apakah orang nanti dengar karya kita atau enggak gitu kan. Yang penting kita berkarya dulu sesuai dengan genre musik yang kita usung gitu. Pendengar itu kan tidak bisa kita paksakan untuk mendengar sesuatu gitu kan. Iya, benar. Salah satu pendengar dengan pendengar lain itu mungkin tidak sama genre musik yang didengar. Misalnya contohnya Feby suka musik apa misalnya? K-pop, pop. Sedangkan saya suka musik misalnya kayak musik rock atau pop rock gitu kan. Belum tentu Feby suka musik atau lagu yang saya dengar, belum tentu Feby suka gitu kan. Jadi kalau kita menuntut pendengar yang mau apresiasi kita, yang penting yang jelas dulu kita bikin karya terlebih dahulu. Terserah nanti mau pendengarnya suka atau enggak. Yang penting kan intinya kalau karya kita itu berkualitas, lagu kita itu berkualitas, pasti banyak orang dengar nantinya gitu. Itu sih. Tapi pendapat saya bisa debatable sih, bisa diperdebatkan. Tapi itu menurut saya pribadi gitu kan. Benar. Ya. Jadi bikin karya bagus dulu, nanti kalau menurut Bang Ade, bikin karya yang bagus dulu, nanti hasilnya gimana itu tergantung dari masyarakatnya ya Bang pasti ya. Nantinya kalau karya kita bagus dan sesuai dengan selera musik dia gitu kan, pasti pendengar itu akan mengapresiasi mereka gitu kan. Benar. Ini ada juga nih pertanyaan dari Anto Channel ya Bang, pertanyaannya Bang Anto. Jadi ini ada pertanyaan dari Kades setempat. Ini pertanyaannya kayak di luar musik ini Bang, komunitas. Kabar Raja Tambang Rohum Pasaman gimana Kak katanya. Ini kita tengok nanti berita selanjutnya ya Bang ya. Kabar apa tentang?
Raja Tambang Rohum yang di Pasaman yang kalau di Pasaman. Ibu Sodi, Mungkin di pembahasan nanti kita akan bahas nantinya. Iya, Ya. benar. Tunggu aja beritanya Bang di Koran Padang Express. Iya, jangan lupa beli besok koran Padang Expressnya ya Bang ya. Lapak terdekat. Terdekat. Insya Allah besok ada laporannya Bang. Ya. Lalu dari Lentera Kota, mantap loh mah katanya gitu. Bang. Makasih. Jadi nih kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih Bang Ade. Lah, terima kasih nih gift-gift yang udah dikasih dari tadi bagi teman-teman sanak-sanak yang udah nonton dari tadi nih Bang Ade. Yep. Jadi kita kayaknya nih inti dari tema ini kan tadi temanya itu menyelami atau dinamika komunitas dan dunia musik Sumbar ya Bang ya. Jadi ini nih komunitasnya yang bisa jadi salah satunya ini komunitas yang ada di Sumbar Musik ya Bang ya. Kan masalah untuk komunitasnya ini musik dan lain gitu. Maaf. Jadi boleh komunitasnya musik apapun itu terserah. Ya. Tapi saat ini yang kita bahas ini kan dunia musik ya Bang ya. Berarti mengenal tentang musik dan komunitas. Berarti ini salah satunya ada halaman Pacu-Pacu di Padang Express. Ini berarti salah satu tujuan Padang Express itu kasih tahu nih ke masyarakat kalau koran itu nggak hanya untuk orang tua tapi juga anak muda. Ya, kita juga lewat Pacu-Pacu ini kita mencoba engagement kan, kita coba untuk menarik pembaca dari kalangan anak muda kan. Iya benar. Jadi nggak hanya anak orang tua aja. Biasanya ini kan orang yang nonton, yang baca koran orang tua aja nih. Iya kan gitu ya Bang. Jadi sekarang kita melepas statusnya, stigma seperti itu. Jadi nggak harus orang tua. Kita juga ada anak muda yang berkarya, yang kita promosikan, yang kita kasih tahu itu di halaman Pacu-Pacu setiap hari Sabtu. Ya Bang Ade ya. Kayak kita udah sampai di penghujung acara nih Bang Ade. Semua info Bang Ade udah semua Bang Ade yang kasih tahu nih udah lengkap, udah tahu tentang anak muda. Semoga nih anak muda sana yang ada di Sumatera Barat bisa DM lagi atau TikTok, bisa kirim DM atau pesan yang gimana cara masuk bisa diliput ya Bang ya ke halaman Pacu-Pacu, nanti DM ke Instagram atau TikTok. Jangan lupa sana kita udah jangan lupa sana kita besok saksikan lagi Kabar Padek sore. Besok dengan siapa belum tahu nih Bang. Surprise ya. Surprise besok setiap Senin hingga Jumat pukul 4 sore. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum sana. Ya Bang. Makasih Bang Ade. Oke, Bang Habibie. Oke Bang.